Saya Isna Margaret Uman Tobing, saya dari kelas 7F. Nah, teman-teman, pada tanggal 2 Mei, kita akan memperingati Hari Pendidikan. Apakah teman-teman tahu siapa tokoh pendidikan Indonesia? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Tokoh pendidikan nasional Indonesia adalah Bapak K.I. Hajar Dewantara, atau yang nama aslinya adalah Raden Mas Sayawardi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Karena merupakan keturunan ningrat, maka kolonel Belanda membiarkan beliau menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Belanda atau ESL dan melanjutkan sekolah ke Stovia, tetapi tidak sempat tamat dikarenakan beliau sempat sakit. Beliau mengawali karir sebagai seorang penulis dan wartawan di berbagai surat kabar seperti The Express, Seditomo, dan lain-lain. Pada tahun 1908, beliau bergabung dengan organisasi Bung Tomo bersama dengan Douwes Dekker dan Dr. Sucipto Mangkukusumo yang dikenal dan kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai. Pada tanggal 25 Desember 1912, ketiga serangkai ini membangun Indich Party yang merupakan partai politik pertama di Indonesia yang beralirkan nasionalisme. Tetapi kolonel Belanda tidak memberikan izin kepada partai tersebut dikarenakan pemerintahan Belanda takut bahwa partai tersebut dapat menentang pemerintahan Belanda. Pada tahun 1913, pemerintahan Belanda melakukan pungut biaya kepada warga Indonesia dikarenakan mereka ingin merayakan ke-100 tahunnya mereka merdeka dari penjajahan Perancis di negeri Indonesia. Dan disitulah Raden Mas menolak perayaan tersebut. Ia menuliskan sebuah surat di koran The Express yang berjudulkan "Andai Aku Seorang Belanda". Di dalam surat tersebut tertuliskan, "Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya." Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Selander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka. Dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Karena tulisan beliau tersebut, mereka dijatuhkan hukuman interim atau hukum buang tanpa proses pengadilan. Dan disitulah ketiga serangkai ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendalami pendidikan di Belanda. Pada tahun 1919, tepatnya bulan September, beliau kembali ke Indonesia. Dan pada tanggal 13 Juli 1922, beliau mendirikan perguruan nasional, yaitu Perguruan Taman Siswa. Dan disitulah beliau memberikan pendidikan pertama kali kepada warga sekitar. Semboyan dari pendidikan adalah Ingarso Sungtuludo, Ingmadio Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang artinya adalah di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Nah, teman-teman sudah tahu kan bagaimana perjuangan tokoh pendidikan kita. Mungkin tanpa jasa-jasa beliau, kita tidak akan dapat menempuh pendidikan sampai saat ini. Ayo teman-teman, semangat belajar. Horas, horas, horas.